Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpenampilannya saya di sini untuk menyampaikan biografi. Mas Febri, ulang mas. Biografi Sultan Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah yang kita kenal sebagai nama Sunan Gunung Jati. Nah, pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi, beliau termasuk penguasa Kesultanan Banten di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan oleh Agus Sunyoto pada tahun 2012 bahwasanya ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ke barat menuju Banten, beliau berhasil membawa bupatinya yakni bernama Prabu Sorosoan dan rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Dari situlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mempersunting putri dari Prabu Sorosoan yang bernama Nyi Kawunganten. Dari perkawinan tersebut melahirkan anak perempuan dan laki-laki yang bernama Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingkin. Siapa Pangeran Sabakingkin? Pangeran Sabakingkin adalah Maulana Ibrahim. Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin. Biografi atau sejarah hidup Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Sorosoan wafat, pemimpinan Banten diserahkan kepada putranya sendiri yang bernama Prabu Surajaya atau Prabu Pucuk Merah. Bukan Prabu Pucuk Merah ya, Prabu Pucuk Umum. Nah, Prabu Pucuk Umum sendiri adalah paman dari Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin. Yang tadinya Sunan Gunung Jati menempuh perjalanan dari barat menuju Banten, ia kembali ke Cirebon. Cirebon mas. Kembali ke Cirebon. Sedangkan Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin, ia berkelana untuk memperluas ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun pamannya sendiri yakni Prabu Pucuk Umum adalah penganut ajaran Sunda Wiwitan. Setelah Maulana Hasanuddin berkelana untuk memperluas ilmu dan ajaran keislamannya, akhirnya beliau menghadap ke ayahanda di Cirebon dan mendapat mandat untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Banten dan di sekitarnya. Pergilah Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin ke Banten untuk mensyiarkan agama Islam. Tidak berjalan dengan lancar, syiar yang akan disebarkan oleh Maulana Hasanuddin mendapat tentangan dari pamannya sendiri. Siapa pamannya? Yakni Prabu Pucuk Umum. Setelah menentang pensyiaran agama yang akan disebarkan oleh Maulana Hasanuddin, mereka akan mengadakan musyawarah. Dan setelah musyawarah, alhasil mereka akan sepakat untuk tidak berperang secara fisik. Namun, perperangan itu diganti menjadi pertarungan ayam jago. Dilansir laman Dinas Pariwisata di Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin berhasil memenangkan pertarungan itu. Dan Prabu Pucuk Umum mengucapkan selamat seraya menyerahkan golok beserta tombak kepada Maulana Hasanuddin karena kekalahan beliau. Kemudian Prabu Pucuk Umum beserta pengikutnya pergi ke ujung kulon. Di mana ujung kulonnya? Di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu Sungai Cianjung, di pegunungan Kendeng, bukan Gendeng. Dan konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes, atau kita kenal dengan orang-orang yang bersuku Baduy. Ulangi Pak, ekspresinya kurang mendukung. Konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes, atau kita kenal sebagai orang-orang yang bersuku Baduy. Sementara pengikut Prabu Pucuk Umum itu tidak mengikut Prabu Pucuk Umum semuanya, melainkan
mereka memilih menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Dan di era Maulana Hasanuddin memerdekakan Banten sebagai kesultanan pada tahun 1568 Masehi. Diingat ya kawan-kawan. Kerajaan bercorak Islam ini maju di berbagai bidang sektor perdagangan yang menjadi landasan atau tumpuan utama dalam Kesultanan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang telah dikirim di berbagai wilayah di seluruh dunia. Adapun jurnal studi agama atau Dan jurnal studi agama atau masyarakat pada tahun 2017 menyatakan bahwa Maulana Hasanuddin atau yang bernama asli Pangeran Sabah Kingkin itu memimpin sehingga wafatnya pada tahun 1570 Masehi. Sekian pernyataan yang saya berikan tentang biografi Sultan Hasanuddin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.